Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami peserta Latsar CPNS Dinas Pendidikan Kabupaten Garut, kelompok 1 bagian 2 angkatan 55. Inilah cuplikan hasil interview kelompok kami tentang wawasan kebangsaan dan bela negara kepada 3 narasumber dari berbagai lapisan masyarakat. Selamat menyaksikan. Dalam kesempatan kali ini, saya akan melaksanakan wawancara mengenai wawasan kebangsaan dan upaya bela negara. Bersama narasumber saya yang terhormat Bapak Heri Supriyadi SPD sebagai Bapak Kepala Desa Sanding. Selamat siang, Pak. Selamat siang. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, baik. Sebelumnya izinkan terlebih dahulu saya mengetahui latar belakang pekerjaan Bapak sebelum menjadi Bapak Kepala Desa Sanding. Sebelumnya saya tahun 82 begitu beres kuliah, saya selama 3 tahun menjadi tenaga kerja sukarela Badan Usaha Tenaga Sukarela seluruh Indonesia, kalau dulu disingkat dengan TKS Diksi, sampai tahun 85, yang mana dalam hal itu saya memegang desa di daerah Tangerang 2 tahun dan di desa APMD dulu di Kecamatan Cibatu 1 tahun. Setelah itu karena basic saya adalah merupakan dari pendidikan juga nih, sehingga saya untuk melamar ke Dinas Departemen Dalam Negeri waktu dulu APMD, kalau dulu mah ya Akademi Pemerintahan Dalam Negeri, DPMD. Kalau sekarang saya tidak bisa ya. Mulai tahun 85 saya kembali lagi menjadi seorang guru gitu ya, sampai saya tahun 85 jadi guru sampai 91, dan setelah itu saya 91 mutasi ke, kalau dulu ke Departemen Pendidikan, yang mana di dalam itu terus saya sampai saya jabatan akhir saya waktu tahun 2018 saya pensiun di Sanggar Kegiatan Belajar gitu, jadi SKB Majalengka. Itu latar belakang pendidikan saya gitu. Pekerjaan gitu ya. Ya, Pak. Langsung saja pada pertanyaan yang pertama ya, Pak. Ya. Apa yang Bapak ketahui tentang wawasan kebangsaan? Jadi cara pandang Bapak sebagai warga negara itu tentang wawasan kebangsaan. Kalau wawasan kebangsaan khususnya gitunya untuk saya pribadi dan pada umumnya masyarakat yang ada di Indonesia itu sangat perlu nih. Karena apa? Di Indonesia itu kan dengan mempunyai lambang negara Bhinneka Tunggal Ika, bercerai-berai tapi satu tujuan gitu ya. Yang mana di dalam ini kita itu di Indonesia itu tidak usah mengenal ras, agama maupun suku. Walaupun latar belakang apapun juga itu perlu bersatu. Makanya di dalam hal ini khususnya alhamdulillah bangsa Indonesia itu ya pada intinya walaupun bercerai-berai satu tujuan gitu ya. Ya, pada intinya kita itu sebagai warga negara itu harus berbineka tunggal ika. Iya, Ya, Pak. iya. Lanjut ke pertanyaan kedua ya, Pak. Apa arti penting negara Indonesia bagi Bapak? Ya, bagi saya sangat penting sekali, Neng. Karena kita itu kalaupun bagaimana tanpa bernegara itu kita itu akan bagaimana. Sebelumnya di sini saya akan mewawancari beliau tentang pemaknaan wawasan kebangsaan dan upaya bela negara. Nah, sebelum itu saya juga akan paparkan sedikit biografi tentang beliau. Beliau ini adalah lulusan S2 PGSD UPI Bandung, kemudian beliau adalah juga juara ketiga di seminar tingkat nasional, kemudian beliau banyak memproduksi banyak anak ibu yang ibu ketahui tentang wawasan kebangsaan. Silahkan Bu. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Mohon izin saya akan memberikan sedikit pengetahuan saya dan juga akan memaparkan mengenai wawasan kebangsaan menurut saya gitu ya. Wawasan kebangsaan menurut saya sangat penting ya, karena untuk menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI, pengetahuan dan pemahaman tentang wawasan kebangsaan itu sangatlah penting bagi setiap warga negara yang tumbuh dan berkembang di Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Kemudian saya berpikir bahwa pemahaman terhadap wawasan kebangsaan dan permasalahannya itu akan menumbuhkan kecintaan terhadap negara dan masyarakat. Selain itu, wawasan kebangsaan juga bisa menjadi perekat seluruh rakyat untuk mempertahankan kesatuan dan persatuan bangsa dalam wadah NKRI. Dan wawasan kebangsaan juga itu akan menumbuhkan keyakinan dan kepercayaan gitu ya dari setiap warga negara tentang posisi dan peran masing-masing di tengah-tengah masyarakat yang serba majemuk dan dinamis seperti sekarang ini. Mungkin itu menurut saya, Bu. Kalau di tengah banyaknya rumor sekarang ini nih, menurut Ibu hal apa saja sih yang mengganggu keutuhan di negara kita? Baik itu persatuannya, kesatuannya, apa menurut Ibu? Oke, kalau dikaitkan dengan konsep-konsep yang ada gitu ya, tentu ada banyak hal yang akan menyebabkan terganggunya keutuhan negara Indonesia gitu, misalnya gini ya, menurunnya rasa persatuan dan kesatuan, kemudian Pancasila itu sudah tidak dijadikan sebagai pandangan hidup atau pedoman berperilaku di masyarakat, kemudian minimnya kesadaran dalam menaati aturan, kemudian munculnya hidup kebarat-baratan atau westernisasi gitu ya. Kemudian arus global juga yang sudah tidak bisa dibendung dan tidak bisa membedakan mana yang benar dan salah, tentunya itu menjadi suatu hal yang dapat mengganggu. Tapi semua hal di atas itu tentu bermuara gitu ya akhirnya pada mindset kita dari setiap negara. Gitu. Ketika warga negara berpikir secara deficit based thinking gitu ya, kalau dikaitkan dengan materi bisa jadi merupakan kendala dalam mempertahankan keutuhan NKRI. Tetapi ketika negara berpikir hal di atas sebagai asset based thinking, tentu hal ini akan mengarah pada positive thinking yang akan dicari solusinya, sehingga dalam prosesnya akan terdapat kolaborasi yang apik dari setiap unsur terkait, sehingga hal tersebut tidak terjadi, sehingga keutuhan NKRI tetap terjaga. Bagaimana sikap Ibu dalam membela dan mencintai negara kita ini nih, negara tercinta kita? Iya, sikap dan upaya yang utama gitu, yang utama menurut saya tentunya ini berkaitan dengan mindset. Iya. Warga negara yang harus menanamkan sikap bela negara yang masif di semua bidang kehidupan. Karena kita mengetahui bela negara itu kan tekad, sikap, dan tindakan warga negara yang teratur. Ini teratur loh, teratur, terstruktur. Jadi harus ada perencanaannya gitu. Kalau seorang guru kan harus ada perencanaan. Menyeluruh dan terpadu. Jadi tidak hanya dalam satu bidang, tapi semua bidang gitu harus menyeluruh dan terpadu juga berkelanjutan. Ini harus continuous gitu ya. Kita mengenal sebagai seorang guru tentunya adanya continuous improvement gitu kan. Ada perbaikan yang berkelanjutan. Dalam berbela negara juga saya anggap ini harus melakukan continuous improvement gitu. Dengan cara apa? Dengan cara melakukan refleksi. Setiap hari kita melakukan refleksi, apakah sikap dan upaya hari ini itu sudah membela atau mencintai negara Indonesia gitu. Apakah sudah mencintai? Mungkin seperti itu ya. Selain itu juga saya di sini sebagai warga negara itu juga harus berusaha membela negaranya, itu harus dilandasi oleh kecintaan pada tanah air, wilayah Nusantara, dan juga kesadaran berbangsa dan bernegara Indonesia dengan berkeyakinan pada Pancasila gitu sebagai dasar negara dan berpijak pada Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan konstitusi negara. Dan untuk wujudnya gitu, untuk wujud bela negara sendiri itu adalah kesiapan dan kerelaan setiap warga negara termasuk saya gitu ya untuk berkorban. Berkorban di sini tentunya berkaitan sesuai dengan peran. Seperti kalau dikaitkan dengan pertanyaan yang pertama gitu ya, sesuai dengan peran kita gitu di masyarakat. Untuk berkorban demi mempertahankan kemerdekaan dan kedaulatan negara kesatuan bangsa Indonesia, tentunya sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Tentu ada penanaman budaya positif. Jadi dalam pembelajaran kita jangan menanamkan tidak ada lagi hukuman gitu, tapi ada juga disiplin positif. Di mana peserta didik itu harus memahami dampak atas pilihan yang dia tentukan gitu. Jadi ketika dia memahami, dia memilih A, dia harus tahu dampak positifnya apa, dampak negatifnya apa. Mungkin itu yang pertama saya tanamkan mengenai budaya positif gitu. Selain hal-hal yang lainnya tentunya yang akan dapat membuat
perilaku atau sikap peserta didik lebih mencintai negaranya. Kita menerima informasi dari WA atau dari apapun, kita terlebih dahulu tentunya harus literasi dulu gitu. Sebetulnya informasi itu apakah benar atau tidak. Memfilternya dengan cara literasi tadi gitu ya. Tidak hanya langsung terima share, tidak seperti itu. Jadi diharapkan peserta didik juga dengan adanya proses filterisasi melalui literasi, karena kita sekarang sedang menggalakkan literasi juga gitu ya. Jadi peserta didik diharapkan dapat mengimplementasikan kegiatan literasi tersebut tidak hanya dalam hal membaca buku gitu, tapi juga dalam literasi digital mengenai pesan-pesan yang diterimanya, dia filterisasi melalui literasi baru. Apakah itu benar? Apa itu wawasan Nusantara menurut adik? Wawasan Nusantara yaitu cara pandang kita melihat bangsa kita sendiri. Pentingnya wawasan Nusantara menurut adik itu apa? Sangat penting ya, karena kita bisa dengan wawasan Nusantara kita bisa mengetahui apa itu yang ada di Nusantara kita, misalnya kekayaan alam kita, keanekaragaman budaya kita, dan semua yang berkaitan dengan negara Indonesia. Pertanyaan yang kedua, menurut Ade apa itu pentingnya negara Indonesia? Sangat penting ya, karena negara Indonesia itu merupakan negara yang kita tinggal saat ini. Kita tinggal di negara Indonesia, kita tumbuh di negara Indonesia, dan dengan sepatutnya kita harus menjaga negara kita. Dengan seperti itu, bagaimana upaya Ade untuk mempertahankan keutuhan negara Indonesia? Untuk mempertahankannya dengan kita tetap menjaga persatuan dan kesatuan, dengan kita tidak bercerai-berai, tidak saling memojokkan atau kita memancing emosi kemarahan orang lain, agar kita bisa tetap hidup dengan damai dengan masyarakat. Iya. Di zaman yang sekarang ini ya, marak isu hoax ya atau berita bohong. Apa menurut upaya Ade untuk membela bangsa Indonesia dan mencintai Indonesia? Edukasikan kepada masyarakat kalau menerima berita itu tidak langsung. Analisis hasil wawancara tentang wawasan kebangsaan didapatkan bahwa setiap warga negara sudah memiliki pemahaman tentang pentingnya berwawasan kebangsaan, sehingga muncul rasa cinta terhadap negara Indonesia dan selalu ikut serta dalam menjaga keutuhan dan persatuan bangsa Indonesia melalui kontribusi nyata dengan menanamkan nilai-nilai budaya positif dan nilai-nilai bela negara yang dimulai dari diri sendiri dan hal-hal yang kecil, sehingga keutuhan NKRI dapat tetap terjaga. Setiap lapisan masyarakat memiliki cara pandang tersendiri akan wawasan kebangsaan. Interview ini memberikan gambaran kepada kita bahwa terdapat hal penting yang perlu kita tanamkan dalam diri. Bela negara perlu dimulai dari perubahan mindset diri dan mengolah rasa pada diri sebagai bagian terkecil yang dapat menanamkan nilai positif dan rela berkorban dilandaskan kecintaan pada negara. Hal tersebut merupakan perwujudan bela negara dasar yang dapat kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Solusi terbaik, eratkan selalu persatuan, bangun kebersamaan dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika atas cinta pada bangsa dan negara. Majulah Indonesiaku.